Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Menyongsong Indonesia Maju. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, demam pesta bola dunia bukan hanya menghadirkan euforia yang bahagia dan juga euforia olahraga, tetapi juga membawa peluang besar bagi pelaku UMKM, khususnya juga yang ada di Kota Palembang. Hari ini kita akan membahas mengenai tema bola gembira UMKM bergeliat. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bunda Raya atau biasa disapa Ibu Yus Elisa, Ketua Umum Aspenku Sumsel. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Mas Agus Abdul Hamid SH, pelaku UMKM yang juga Ketua HIPMI Syariah. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang. Baik, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719174. Baik, sebelum kita bahas mengenai tema kita hari ini, mungkin kita perkenalan dengan UMKM-nya dulu ya. Kalau Bunda Raya kayaknya sudah banyak yang tahu ya, tapi boleh nih kita jelasin nih Bunda Raya nih produk UMKM-nya apa saja, boleh diceritakan juga nih untuk UMKM-nya seperti apa? Ya kebetulan Bunda bergerak di bidang makanan khas Palembang, itu ada kayak pempek, ada kue-kue basah khas Palembang dan juga ada kemplang dan lain-lain. Jadi pokoknya kalau mencari khas Palembang ada di Bunda. Oke, gitu. ada di Bunda Raya ya, lengkap nak pempek Iya, ada ya. nak kue basah ada. Kue basah ada, pokoknya semuanya lengkap ya. Jadi kalau Bunda lebih fokusnya di kuliner ya. Baik, kalau Pak Hamid ya, ini untuk pelaku UMKM-nya sendiri ini di bidang apa? Kalau saya pribadi alhamdulillah syukur mengikuti daripada terahnya Bunda. Kemarin saya dari sampai detik ini masih di pengrajin tradisional songket. Dan sekarang diajarin oleh Bunda untuk buka pempek. Biar masuk Aspenku. Oh, biar masuk Aspenku ya, kayak itu baik. Jadi dua ya, di songket sama di makanan. Nah kalau kita lihat mungkin Bun, sekarang kan kita sudah masuk nih yang momen memang bola gembira yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Ini kalau kita lihat berkaitan juga berdampakkah bagi UMKM atau seperti apa? Sangat berdampak, ya? Karena permintaan bukan hanya di siang hari, sekarang dengan adanya Piala Dunia ini berdampak di malam hari gitu. Jadi kayak ada paket-paket yang kita sediakan, ada pempek, nasi goreng dan lain-lain. Kan biasa kan siang Mbak, sekarang ada malam juga. Ada malam ya, gara-gara bola gembiranya juga malam ya biasanya ya. Jadi sekarang ordernya semua hari ya Bun ya? Iya, tidak henti. Tidak henti ya. Tapi kalau misalnya dari Bunda Raya sendiri, ini biasanya yang diminati apa produknya? Kebanyakan minuman, minuman kayak kopi, teh. Sekarang Bunda adakan paket, jadi ada nasi goreng, misalkan dengan harga serba 15.000, ada nasi, ada kopi, juga ada makanan kecilnya gitu. Itu yang ramai permintaan, bukan hanya di kafe-kafe, tapi juga dari rumah-rumah gitu, keluarga. Tapi kaitan dengan tempat-tempat makan ataupun resto juga ya Bunda, kafe ya? Benar. Jadi alhamdulillah sekarang mereka udah pesen paket dulu, misalkan untuk besok subuh jam berapa ya kita memang udah bangun, udah siap-siap ke toko ya kita sediakan ready gitu. Sekarang alhamdulillah jadi bukan hanya di siang hari, di malam hari pun kita dapat rezeki juga. Biasanya orderan pagi-pagi ya. Iya. Ini tengah malam ya. Karena juga mengikuti fenomena bola dunia memang sekarang lagi gencar-gencarnya ya, lagi rame-ramenya. Kalau dari Pak Mas Agus sendiri nih, kalau di sini kan biasanya makanan juga berkaitan. Tadi juga songket. Mungkin di momen event olahraga ini juga menjual apa ya? Merchandise atau seperti apa? Alhamdulillah syukurnya itu yang pertama kebanyakan daripada antusias warga khususnya warga Sumatera Selatan dan Kota Palembang ini banyak yang membeli merchandise baju-baju. Bisa kita dapatin bahwasanya di Pasar 16 rame itu udah baju-baju Portugal lah, Argentina lah, Brazil lah, walaupun dan sebagainya. Makanya antusias warga itu luar biasa. Apalagi kemarin kan sudah dibuka oleh Bapak Ci Ujang bersama TVRI kan di Kambang Iwa kan luar biasa antusiasnya. Jadi juga banyak ya euforia masyarakat juga mencari merchandise ataupun juga pernak-pernik. Tapi kalau dari sisi makanannya sendiri seperti apa? Sama kayak Bunda atau mungkin mau bersaing nih? Malah kita yang harus berburu, kita kan murid nih Bunda. Gimana nih? Makanya kebanyakan teman-teman juga banyak kolega-kolega itu yang buka angkringan-angkringan, mengadakan nobar, nonton bareng dan sebagainya itu. Walaupun malam-malam rame tetap Palembang tetap hidup.
di pinggir jalan, yang penting modal slide lebar ya udah nonton ya Pak. Yang Betul. penting kumpul aja rame sudah. Karena momennya kalau misalnya nonton bareng nggak ada makanan kayak kurang garing lengkap gitu. ya. Iya. Apalagi sebagai orang Palembang nggak nyuko, nggak ada yang kurang ya Bun ya, betul kan? Tapi kalau dilihat nih Bun, ini kan baru beberapa 1 minggu ya, lebih kurang untuk bola gembira ini. Ini sudah ada kenaikannya yang sudah lumayan atau mungkin biasanya nanti dekat-dekat sudah mau habis nih biasanya bola gembiranya, atau sekarang masih belum ada terlalu kenaikan? Iya, pelan tapi pasti kalau sekarang. Jadi kayak Bunda ada apa sip karyawan bekerja, misalkan yang biasanya kita tutup jam 10 malam, sekarang yang cowok kita buat lembur untuk Piala Dunia ini. Jadi alhamdulillah ya sekarang walaupun belum begitu naik, tapi kita sudah ada pemesanan yang lumayan sih dari beberapa, ya tapi kebanyakan sih dari per keluarga gitu. Oh, dari keluarga ya. Kebanyakan karena biasanya kalau KPKP itu udah ada apa namanya paket-paket sendiri dari mereka. Jadi kita temen kayak misalkan di mana Bun kita pesen 10 paket gitu. Jadi ya alhamdulillah tapi belum begitu naik. Tapi sejauh ini Bunda sudah merasakan ya setidaknya ada tambahan untuk malam hari gitu. Baik, udah ada dampaknya ya, Iya, walaupun udah ada. belum terlalu signifikan. Iya, benar. Karena mungkin masih Masih panjang awal, ya iya, perjalanan awal. bola Ah, gembira ini sampai bulan Juli nanti Iya, ya. Jadi panjang jalannya juga panjang rezekinya Iya, ya. amin, Amin, amin. Kalau Pak Mas Agus sendiri seperti apa nih? Ini sudah sama seperti Bunda juga sudah lumayan ada penaikan atau mungkin memang sudah banyak nih orderan nantinya di akhir-akhir Juli nanti? Kalau untuk di awal ini kita masih ingin menaikkan daripada ritme penjualanan. Jadi alhasil untuk awal ini masih step by step sih. Kita lihat di minggu ketiga atau minggu keempat nantinya. Oke, tapi Ini kan baru 2 minggu ya. Iya, baru 2 minggu ya. Jadi masih belum terlalu berasa tapi sudah ada kenaikan. Tapi kalau misalnya produk-produk ini kan kita mungkin sudah banyak kenal dengan makanan-makanan khas Palembang. Dari Bunda nih biar tetap apa ya diminati masyarakat dan juga kalau bingung mau makan apa ingatnya ada sama Bunda nih, strategisnya seperti apa? Ya, Bunda udah melakukan paket-paket. Bunda bikin paket, misalkan dengan uang 20.000 bisa udah dapat kopi sama nasi goreng gitu, Oke. pempek sama maksuba misalkan. Jadi mereka tinggal pilih dengan paket yang sangat murah kita bilang, tapi mereka bisa menikmati kuliner Palembang di malam hari dan ready pula gitu kalau diminta oleh mereka itu. Oke, berarti ini di toko Bunda juga bisa ya walaupun Iya. bukan hanya orderan dari keluarga-keluarga ya. Bisa. Jadi Oke. orang udah tahu. Jadi kalau makanan di Bunda ada kok ready walaupun malam ada. Karena ada karyawan cowok sih, gitu. Ada karyawan cowok aman ya. Aman mereka yang begadangnya kan. Baik, berarti ada paket-paket promosi Iya. juga. Tapi promosi dari media sosial seperti apa Bun biasanya Bun? Ya kalau Bunda untuk media sosial bisa dibilang 1 kali 24 jam. Jadi Konten terus nonstop. ya. Iya, kita bukan hanya di satu medsos aja. Jadi semua yang kita isi kita adakan promosi-promosi gitu. Apalagi live gitu itu luar biasa. Oke, karena sekarang semuanya sudah serba media sosial ya. Apalagi live itu lumayan ya Bun ya. Cepet. Oke. Selagi kita live itu kita aja bingung siapa lagi yang akan disuruh menyiapkan. Jadi permintaan dari mereka lumayan di saat live itulah yang rame banget. Tadi kalau nggak live kerasa Bunda pikir 50%. Karena live orang tahu ya udah pada pesen gitu. Oh, wow. Berarti sekarang tuh yang namanya makanan juga harus live ya. Kalau dulu kan mungkin lebih banyaknya jualan pakaian Iya. ataupun mungkin barang-barang lainnya. Tapi makanan sekarang kalau ditonton dari live jadinya banyak peminat dan tiba-tiba beli ya dari nonton live ya. Berarti ini salah satu strategi juga yang bisa diikuti oleh pemirsa ataupun juga UMKM lainnya. Tapi kalau dari Pak Mas Agus sendiri seperti apa nih? Ada trik-trik khusus yang mungkin dari songketnya nih? Karena kan mungkin banyak yang diharapkan tuh lebih ke orang-orang yang dari luar daerah ke kota Palembang atau promosinya seperti apa? Kalau yang pertama kita kan punya rekanan-rekanan teman-teman yang mana yang memiliki sosial media ataupun influencer. Kita bisa pakai mereka untuk jadi brand ambassador dan juga bisa juga kita punya pelanggan customer yang di luar daerah, misal daerah Medan dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita beri kartu nama untuk kita promosiin itu.
Jadi sosial media itu sangat penting sih bagi saya. Betul. Tapi biasanya promosi lewat media sosialnya seperti apa? Mungkin konten-konten seperti Bunda juga atau live juga? Ya, alhamdulillah kalau buat konten-konten baru belajar ya. Tapi kalau buat live itu saya udah mulai di platform live untuk apa? Untuk live untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para audiens dan juga para pemirsa yang ada. Oke, berarti sekarang memang media sosial sudah sangat Luar biasa. berkaitan ya. Jadi sekarang jangan hanya mengharapkan buka toko, membeli data nggak bisa. Kita harus gencar ya Bun ya. Sambil masak, Bunda. Sambil malahan. masak. Luar Oke. biasa, Bunda Romo. Jadi orang percaya memang buatan Bunda ya. Baik, pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719774, tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Ini dari APB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini. Lah, kau ini becak api dulu, becak rendang daging. 3 hari diangati, tambah lemak. Nah, nanti dia pulau, idangnya. Tapi, dulu kita nih. Tapi kira-kira utang aku gaji dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Menyongsong Indonesia Maju dan kita masih membahas mengenai tema Bola Gembira UMKM Bergeliat. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719774. Dan kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Bunda Raya tentunya Ketua Umum Aspenku Sumsel dan juga ada Bapak Mas Agus Abdul Hamid SH pelaku UMKM dan juga Ketua Hipmi Syariah. Tapi Bun, sebelum kita bahas nih mengenai UMKM saat ini, Bunda hobi nonton bola? Sangat hobi. Oh hobi ya, ternyata ya hobi ya nonton bola Hobi, ya. karena Oke. anak-anak pada hobi. Jadi Bunda mau tidak mau harus ngikutin anak. Oh gitu. Ngawasin dari belakang. Walaupun agak kurang ngerti ya. Iya, dijelasin sama Raya. Oh dijelasin, karena kan biasanya cewek agak kurang ya suka nonton bola. Tapi semua Bunda Semua.
Semua senang ya, wah luar biasa ya. Tapi kalau Pak Mas Agus nggak usah ditanya, pasti senang ya. Ini sedang pasti nonton Pak selalu nungguin. Pasti, saya sudah pasti senang, apalagi malam ini Portugal. Oh, oke, ditunggu ya berarti ya, memang ya. Tapi kalau dari ini kan juga beberapa daerah juga ataupun pemerintah juga melaksanakan nonton bola juga ya Bun ya, nonton bareng pastinya. Dari Bunda sendiri biasanya juga langganan pemerintahan nih. Iya. Bagaimana Bun? Ada kaitannya juga atau mungkin kerjasama yang memang diangkat juga oleh pemerintah atau seperti apa? Kebanyakan per dinas. Kayak Oke. minggu kemarin kita kerjasama dengan satu dinas, ya alhamdulillah. Jadi teman-teman dari Aspenku juga ikut ikut Bunda juga untuk menyiapkan permintaan dari teman-teman dari dinas itu. Oh oke, berarti bukan hanya Bunda ya yang jadi Bawa teman-teman juga. buat teman-teman Aspenku juga pastinya. Karena banyak ya Bun ya Aspenku ya. Sekarang ada 200. Wow. Ya, jadi kayak kemarin kita menyiapkan dari permintaan dinas, boleh disebut Mbak dinasnya? Boleh. Kominfo. Oh iya boleh. Jadi dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang, itu Bunda bagi, ada yang bagian pempek, ada yang bagian bakso, ada bagian es, semua dapat tempat di situ. Jadi tidak sama beberapa teman-teman dengan jualan yang berbeda gitu. Oke, karena banyak ya anggota Aspenku ya dengan beragam jenis makanan. Makanan, Oke, ada somai Somai ya. memang hangat. Gitu, baik. Tapi mungkin ke Pak Mas Agus nih, kalau sekarang kan mungkin lebih ke songketnya ya. Ini kan biasanya kita juga sebagai masyarakat ataupun juga sebagai UMKM pastinya ingin melestarikan budaya kita dan juga hasil warisan budaya kita. Ini biasanya yang memang di momen saat ini mungkin lagi libur sekolah ya. Ini ada kaitannya juga nggak dengan kenaikan penjualan songket atau mungkin masih tetap standar seperti biasa? Alhamdulillah pada saat ini walaupun libur sekolah kan banyak nih kan songket itu kan dipakai untuk acara adat. Betul. Dan juga yang kedua buat hantar-hantaran. Nah, buat kalau kata orang Palembang tuh isi nampan. Iya. Jadi isi nampan itu kan banyak orang-orang yang mungkin ada yang mau ngelamar pasangannya, ada juga yang ingin memberikan kado untuk sertijab ataupun lain sebagainya kan itu khas Palembang. Jadi lumayan alhamdulillah syukur naik. Oke, meningkat. naik ya. Dan juga mungkin pasti banyaknya acara-acara yang ada di Palembang juga ya. Apalagi kan sekarang Kota Palembang kan lagi merayakan hari jadinya. Jadi kebanyakan daripada pemerintah dan juga khususnya Bapak Wali Kota kita kan sangat mendukung daripada program-program yang ada di Kota Palembang khususnya tradisional songket. Nah, karena juga ini kita mengenalkan budaya kita juga Benar. pastinya. Dan pasti kalau misalnya ada orang yang datang ke Kota Palembang rasanya kalau nggak bawa buah tangan ada yang kurang ya selain pempek pempek, ya. ya, Oke. Karena kalau pempek pasti dimakan di sini Iya. rasanya lebih beda. Tapi Benar. kalau yang namanya pernak-pernik ataupun oleh-oleh kadang songket itu nomor satu yang dicari ya. Benar. Oke. Tapi kalau songket nih biasanya produk-produknya banyak ya. Ini yang banyak diminati biasanya produk apa? Yang tenun asli, yang songket Oke. tenun. Ada juga sih sebenarnya yang mesin, tapi itu kan tidak rekomendasi karena kan dia KW. Jadi kita kalau memberikan orang yang apa namanya itu tamu dan lain sebagainya itu pasti memberikan yang songket tenun asli yang langsung dianyam pakai tangan, handmade punya. Lebih banyak ke kain ya berarti Kain, ya. benar. Tapi selain kain-kain biasanya ada produk apa lagi? Dan sekarang juga dibuat dari kain tersongket itu sendiri, dibuat jadi baju. Oh, Ada baju. oke. Mana saya itu mau pakai itu sih sebenarnya, tapi lupa. jadi dari songket dibuat baju, jadi secara karakteristik dan juga secara kita yang pakai itu lebih gagah, lebih menawan gitu. Wow, betul. Karena memang kalau songket tuh mewahnya beda Luar ya. biasa. Dan sekarang juga mungkin kalau dulu songket lebih ke acara-acara Adat besar saja, ataupun benar. acara adat. Tapi sekarang mungkin untuk seragam-seragam kantor untuk ngantor juga sudah Benar. jadi pilihan untuk masyarakat. Selain tampil lebih bagus pastinya, tapi juga melestarikan Melestarikan budaya. kita, khususnya ini mengenai songket. Nah mungkin Bun, kalau kita lihat sekarang ini kan bisa dibilang UMKM ini sedang menghadapi tantangan juga ya Bun ya, dengan naik turunnya harga-harga bahan. Ini kalau dari Bunda nih, di tengah banyaknya orderan bola gembira ini mungkin ada strateginya Bun menghadapi harga yang kadang tidak menentu ini. Ya, alhamdulillah kita kalau di Bunda sih yang penting kita benar-benar menyediakan rasa yang enak, packaging yang bagus, menarik gitu, dan juga
apa namanya kayak kita promo-promo juga dan media sosial kita sangat jalan. Jadi selain Bunda, admin anak-anak juga ikut. Jadi kita ada yang di mana, ada jam berapa. Jadi kita nggak pernah kosong. Jadi promosi terus. Semakin banyak kita promosi, itu semakin banyak orang mengingat kita. Itu umumnya begitu. Betul. Jadi orang kadang kalau bingung gara-gara lihat di medsos ada Bunda ya. Iya. Jadi Ingat Mak Suba. langsung ingat Mak Suba. Tapi kalau lihat harga-harga sekarang kan juga menjadi tantangan ya Bun ya bagi UMKM saat ini. Bunda mensiasatinya seperti apa nih Bun? Atau mungkin kadang ya ada beberapa yang mungkin pedagang menaikkan harga atau ada juga yang ukurannya dikecilkan biasanya ya Bun ya. Ini kalau dari Bunda ini strateginya biar para pembeli tetap cinta pokoknya dengan produk Bunda ini seperti apa? Ya alhamdulillah karena pembeli ini sebenarnya tidak lagi ada kayak pembeli dengan penjual, tidak. Rata-rata yang beli di Bunda kayak ada ikatan emosional. Jadi kalau Bunda bilang maaf ya adik-adik, anak-anak ya, barang cukup naik, tetapi Bunda tidak tega untuk menaikkan harga. Ya udah Bu, naik aja nggak apa-apa, nggak masalah kok. Yang penting kuenya tetap kami dapat gitu. Jadi kita tetap menyajikan yang terbaik pokoknya. Jadi anak-anak juga Bunda siapkan untuk kalau mereka keberatan, kita tidak akan menaikkan harga sama sekali. Tetapi mereka sangat tidak keberatan, yang penting tetap jaga kualitas. Iya, Gitu. jaga kualitas ya Bun, nomor satu ya. Karena mungkin memang kalau kita lihat jadi tantangan terbesar ya bagi UMKM dengan harga yang memang kadang lumayan ya Bun ya, Lumayan. berselisihnya ya. Jadi kita juga sebagai UMKM kadang agak bingung untuk tetap menjaga kualitas, tapi jangan sampai pembeli kita juga lari ya, itu yang menjadi PR-nya. Tapi kalau Pak Mas Agus sendiri seperti apa nih tantangannya di masalah bahan baku saat ini kan juga luar biasa, pasti berkaitan juga dengan usaha pempeknya. Sangat luar biasa sih sebenarnya. Jangankan bahan baku naik aja dikit aja langsung ribut. Oke, betul. Demo ya. Iya. Makanya apalagi kan biaya transportnya itu luar biasa. Makanya kita harus wajarkan juga, apalagi sekarang kan BBM kan naik juga, bahan baku juga naik dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan daripada ya kita bisa lah memanage keuangan kita masing-masing. Oke, memanage ya, dan juga memang harus ada strateginya sendiri ya kalau sebagai UMKM. Tapi mungkin dari Bunda nih, tantangan sebagai UMKM selain harga nih, yang apa ya, yang jadi tantangan dan kesulitan bagi Bunda nih untuk tetap menjalankan usahanya apa biasanya Bunda? Ya untuk sekarang minat pembeli menurun total. Jadi benar-benar menurun karena kenapa, berbarengan dengan anak-anak pada mau sekolah, pembelian baju seragam dan lain-lain. Orang mengurangi hal yang tidak begitu penting dan mengutamakan yang penting dulu kebanyakan. Tapi ya kita tetap promosi, tetap menyediakan, tetap ready, dan ada aja rezeki, adanya datang bola gembira ini datang rezeki yang berbeda gitu. Betul. Iya. Karena yang namanya jualan naik turun ya Bun Naik ya. turun, jangan putus asa, tetap promosi dan semakin orang mengingat, semakin orang ayah penasaran kayaknya tiap hari ibu itu kan ibu itu kayak kenal kan, ibu itu live terus kayaknya enak banget dia masak, akhirnya orang beli, nambah lagi langganan, pokoknya sabar dan jangan lupa ikhtiar, kerja keras terus pokoknya Mbak. Betul, karena kadang yang jadi tantangan tuh rasa putus asanya ya Bun Ada ya. Betul ya, kadang rasa yang aduh kenapa nih gitu kan kadang mau gimana lagi kan, sering kan tumbuh di pikiran kita kayaknya sulit banget sekarang beda dengan dulu gitu. Tapi ya tadi tetap kita sama-sama teman-teman juga aspenku juga, jadi ayo kita minimal saling beli dulu di grup baru kita keluar. Jadi teman-teman yang perlu barang apa, perlu kue apa atau pempek, kita sering saling beli. Jadi kayak Bunda misalkan dapat orderan kue kotak sampai 1.000, itu Bunda bagi orang 10. Jadi dapat semua satu grup itu. Bagi rezekinya. Karena benar kata Bunda, mungkin sekarang lagi banyak momennya ya Bun ya. Iya. Jadi memang kadang ada penurunan, tapi bukan berarti juga kita harus putus asa ya. Harus tetap semangat pastinya. Tapi kalau dari Pak Mas Agus sendiri kan mungkin ada samanya dengan Bunda, ada penurunan dan biasanya strateginya seperti apa nih, dan apa ya kita kadang ada rasa kenapa nih sepi nih, biasanya menghadapinya seperti apa?
Menghadapinya dengan legowo sih pertama. Oh, legowo, Iya kan harus baik. ikhlas Ikhlas. dulu kan. Iya, yang pertama karena kan pasang surut air laut itu nyata adanya, itu yang pertama. Dan yang kedua kita harus walaupun di saat kita lagi naik, kita harus bisa manage keuangan tadi. Jangan sampai kita keluar barbir aja keluar. Jadi di saat kita lagi sempit, di saat rezeki kita lagi turun, kita langsung menutupinya dengan kelebihan yang kemarin yang ada. Oke, itu ya jadi PR juga ya. Kadang kalau kita lagi rame, Beli. nggak lupa diri ya. Tapi giliran kita lagi nggak ada, kemana ya uang, rupanya habis dibeli kemarin. Iya, salah satu strategi juga ya. Siap. Berarti harus memanagenya dengan baik nih. Apalagi kadang kalau kita yang namanya jualan pasang surut tadi ya, kadang rame, kadang sepi, tapi jangan sampai kita menutup rasa putus asa juga. Jangan sampai juga jadi mau nutup jual aja, jangan sampai ya Bun ya. Iya. Harus tetap semangat pastinya. Baik pemirsa yang ingin bergabung tentunya melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974 dan tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk. Nah, berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Menyongsong Indonesia Maju dan tentunya kita masih membahas mengenai tema Bola Gembira UMKM Bergeliat. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Kalau kita
ini sebelumnya kita sudah banyak bahas nih mengenai kaitannya bola gembira dengan UMKM yang ternyata juga sangat berdampak bagi UMKM. Tapi mungkin kita juga lihat nih yang namanya strategi bagi UMKM tetap mempertahankan eksistensinya. Sebelum eksistensi mungkin branding dulu nih ya. Mungkin dari Pak Mas Agus nih, kalau kita kan yang namanya branding itu nomor satu. Siap. Biar bisa diingat oleh para pembeli. Biasanya yang dilakukan seperti apa nih biar brand kita juga tetap dikenal dan diingat oleh para pembeli? Yang pertama kita harus punya brand sendiri, itu yang pertama. Dan juga dengan khas masing-masing. Contoh kita punya slogan nih. Slogan kita apa? Ceto lemak, ceto murah, ceto nambah. Jadi kan bagus tuh, jadi ingat orang kan. Siapa sih ceto lemak, ceto murah, ceto nambah? Oh berarti makanan Pak Hamid gitu loh. Oke, jadi branding yang memang kadang slogan ya. Siap. Yang diingat biar juga pembeli juga penasaran nih. Siap. Kira-kira benar nggak sesuai Lemaknya sama apa tidak? Enak iya, banget. betul, sesuai slogannya atau enggak ya. Baik, kalau dari Bunda nih, Bunda kan brandingnya juga sudah luar biasa. Biar apa ya? Diingat nih, jadi kalau butuh kue Bunda aja gitu, Bunda Raya aja. Biasanya brandingnya seperti apa nih Bun yang dilakukan? Ya kalau Bunda selama ini memang Bunda mempertahankan apa yang Bunda buat dari awal, itu yang Bunda pertahankan sekarang. Ya ciri khasnya kita dari packaging udah berbeda, dari rasa udah berbeda, jadi dari warna. Pokoknya Bunda menyiapkan misalkan strategi kita masak mie asuba, jangan terlalu warna kuning, misalkan dia harus dicoklatkan. Karena kenapa pengiriman keluar kota biar lebih awet. Betul. Dan kita juga menyiapkan misalkan itu ekspedisi itu kita cari yang murah terlebih dahulu. Jadi teman-teman dari luar kota merasa tidak diberatkan sama sekali. Ada ukuran misalkan ukuran yang 1 loyang, setengah loyang, 1/4 loyang itu kita readykan. Jadi branding kita ke kue-kue khas Palembang itu ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, genep pada bulan Juni ini 10 tahun, 1 dekade. Wow, nggak berasa ya Bunda sudah 10 tahun ternyata ya, panjang perjalanannya. Tapi ya memang jadi PR juga bukan hanya brandingnya ya, tapi memang kualitas yang juga dipertahankan dan dijaga. Nah tapi kalau dari Bunda ini makanan kan memang apa ya, bahasanya memang agak sulit untuk tetap menjaga kualitas, rasa. Kadang ada aja ya Bun ya, yang namanya beda tangan. Biasanya dari Bunda nih tetap mempertahankan kualitasnya, jangan sampai berubah tuh apa yang biasanya dilakukan? Ya itu karena yang megang anak, setelah Bunda ada anak-anak Bunda sendiri, jadi kita tidak ada main-mainnya di produk. Pagi-pagi misalkan Bunda ada pekerjaan di luar, sebelum Bunda keluar itu semua sudah ready. Dari bahan, dari karyawan sampai ke anak-anak itu mereka sudah ready. Jadi mereka lebih tahu apa yang akan dimasak. Dan Bunda tidak pernah sungkan untuk ke dapur. Jadi Bunda masih mengawasi langsung. Karena kenapa orang banyak sekali prinsipnya usaha tetap jalan, bosnya jalan-jalan, tapi tidak berlaku untuk Bunda. Karena ada kekhawatiran tersendiri. Kalau 1 rambut aja masuk ke makanan, itu habis kita. Betul. Jadi benar-benar Bunda tidak bisa meninggalkan. Kalau memang Bunda ada keperluan keluar kota, itu anak-anak yang menggantikan posisi Bunda. Gitu. Tetap kontrol ya Bun ya. Tetap, itu tidak bisa yang udah di karyawan, tidak bisa Mbak. Itu tidak bisa tidur gitu Mbak. Karena panjang. Apa-apa sekarang viral. Betul. Jadi ada ketakutan sendiri, beda dengan dulu. Kalau dulu kita misalkan ada masalah atau ada kekurangan di kita, bisa dibicarakan baik-baik. Tapi tidak dengan sekarang. Kurang kembalian 20.000, besoknya viral. Wow. Gitu. Jadi sekarang emang mudah viral ini ya. Mudah. Jadi kita hati-hati. Hati-hati ya. Semuanya hati-hati, apalagi di suasana mau lebaran misalkan. Itu jumlah yang banyak, sehari bisa 300 loyang. Itu kalau kontrol kita kurang, sedikit aja ada semut atau apa di kue, itu jadi masalah, dipoto nanti disebarkan. Betul. Gitu. Jadi kita benar-benar khawatir kalau sekarang ini, beda dengan zaman dulu. Beda ya Bun ya. Jadi yang namanya menjaga kualitas dan kontrol quality juga itu selalu dilakukan ya Bun ya. Iya. Yang kata Bunda tadi bukan berarti bos bisa jalan-jalan ya. Itu udah menengah ke atas. Kalau Bunda masih menengah ke bawah. Baik, nanti menengah ke atas lagi ya Bun ya. Karena memang yang namanya menjaga kualitas nomor 1, biar juga pembeli nggak lari dan tetap setia pastinya. Kalau dari Pak Mas Agus bagaimana nih untuk mempertahankan kualitas dan juga quality controlnya seperti apa biasanya? Yang pertama
yang apa sama kata kayak Bunda tadi kan bisa dikatakan kita harus bisa mengawasinya langsung, yang mana kalaupun juga kita bisa keluar, kalaupun juga kita ada acara di luar, kita harus keluar daripada tempat itu harus selesai semuanya, harus ready semuanya. Itu yang paling utama sih. Jadi tidak ada namanya itu adanya trouble di kemudian harinya. Apalagi zaman sekarang kan viral-viral tuh sebenarnya bagus sih sebenarnya. Iya. Saya bisa kenal dengan Bunda bisa gara-gara viral. Bunda bisa terkenal gara-gara viral. Itu kan kebaikan, tapi takutnya jadi keburukan kalau makanan kita itu yang dijelekin. Betul, karena sekarang cepet banget ya naiknya dari media sosial ya kalau ada yang salah ya. Traffic langsung naik trending. Iya, betul, langsung jadi trending. Tapi mungkin dari Songket nih, menariknya biasanya quality controlnya seperti apa yang dilakukan? Alhamdulillah kalau untuk bahan baku untuk saat ini walaupun ya bahan kan namanya ekspedisi ya, bahan benang emasnya dan lain sebagainya itu kan luar biasa kan. Tapi untuk saat ini masih stagnan di jalan tempat, jadi nggak ada peningkatan yang signifikan. Jadi harganya masih stabil-stabil saja. Oke, tapi peminatnya aja sih agak kurang, karena momen-momen ya. Iya, daya beli tadi menurun. Benar, daya beli juga menurun. Ada musim-musim nikah juga biasanya Benar. ya, betul. Setelah Ramadan. Oke, tapi kalau kita lihat juga nih Bun ya, kalau sekarang kan makin menjamur ya UMKM ya, alhamdulillah luar biasa baiknya. Tapi mungkin ada beberapa yang jadi rasa ketakutan dan juga persaingan nih Bun. Biasanya seperti apa nih Bun kita menanggapi, ya namanya usaha pasti ada persaingan, tapi kita harus bersaing yang sehat. Ini kalau dari Bunda biasanya seperti apa nih Bun? Ya kalau Bunda di usia 10 tahun ini udah paham lah, sebanyak apapun orang meniru kita, kalau suratannya beda nggak akan bisa sama. Jadi ya beda tangan, beda jari, beda rezeki Mbak. Betul. Dan itu rezeki kita akan tertukar karena sudah ditakar. Jadi ya Bunda yakin kelasnya berbeda. Jadi ada contoh aja Mas Huba, modal kita itu paling sedikit 150 sampai 200 ribu. Ada orang yang jual 50 ribu, coba Mbak. Nah, coba dari mana bahan? Tapi Bunda tidak mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Karena Bunda udah ada mangsa pasarnya sendiri. Jadi udah ada teman-teman yang udah percaya sama Bunda. Kayak misalkan dari sidang paripurna lah, kita contoh kecil, mereka udah paham. Jadi Bun, kita kirim misalkan berapa, tanpa mereka ngomong harus gimana, Bunda udah tahu. Jadi Bunda udah paham, misalkan jam 9 mereka rapat, jam 7.30 Bunda udah ready gitu. Jadi mereka juga ngerasa nyaman dengan kita dan tidak ada kekhawatiran. Akhirnya mereka terikat dengan kita dalam arti, udah di Bunda Raya aja aman. Misalkan mau ngasih pejabat dari kebanyakan dari luar kota, Jakarta, Bandung. Udah kayaknya Bunda Raya aja, kita nggak perlu khawatir malu atau gimana, karena kayaknya bagus banget pelayanan sama packaging. Jadi kalau di mana-mana di media sosial pelayanan Bunda itu nomor 1. Wow. Karena memang Bunda yang mengetuai, kayak anak-anak Bunda juga udah paham, kita harus kerja keras bikin konsumen kita nyaman sama kita gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran orang hotel misalkan mau lebaran aja. Itu rata-rata hotel di Palembang semuanya di Bunda. Wow. Karena kenapa? Udah nggak khawatir. Itulah kayak misalkan lebaran mereka, ada kue Bunda Raya. Jadi yang mereka tunggu setiap tahun kue Bunda Raya. Enak-enak kerjanya berkurang dengan adanya kue Bunda Raya, mereka lebih semangat. Nanti lebaran kita dapat kue Bunda loh. Dan Bunda tahu itu maunya mereka apa, per hotel misalkan 40 hampers Mbak, kebayangkan kita harus Mbak tidur juga. Tapi demi konsumen yang bahagia semua, di rumah orang itu Mbak, belum lebaran kayaknya belum ada kue Bunda. Jadi ada yang kurang ya. Iya, jadi benar-benar difotoin di rumah siapa. Bun ada kuenya di sini loh. Bun, jadi Bunda tuh ketawa kenapa? Alhamdulillah. Jadi dengan kue Bunda, packaging Bunda, orang akan merasa ekonominya lebih meningkat dan kelasnya berbeda. Jadi nggak takut dengan persaingan karena memang kita udah ada kelas masing-masing gitu. Betul. Yang tadi ya rezeki tidak tertukar ya Bun ya. Beda brand, beda kualitas, beda racikan, beda adukan, beda ya pokoknya ya. Beda juga marketnya. Jadi jangan takut. Kadang ada juga yang gara-gara udah banyak nih jual ini jadi takut untuk mulai. Ya kita juga harus bangun brandingnya sendiri ya Bun ya. Yang tadi nih mungkin salah satu yang dilakukan Bunda nih juga jadi pembelajaran ya untuk UMKM lainnya, memberikan pelayanan terbaik pastinya untuk para pembeli. Tapi kalau untuk Pak Mas Agus ini kan
persaingan juga banyak, apalagi songket ya. Iya. Banyak nih, ada mungkin yang memang sudah sepuh lah, atau mungkin yang lebih banyak lagi nama-nama yang terkenal. Ini biasanya persaingan yang juga tetap kita jaga eksistensi, biasanya seperti apa yang dilakukan? Yang pertama tetap kita melestarikan budaya, itu yang paling utama, dan Betul. juga terus menerus promosiin, dan juga apa kata Bunda tadi, jangan lupa untuk pasang status hari ini. Ah bener, promosi itu luar biasa loh Mbak. Dari status kan 24 jam tuh, apalagi story WA, Instagram dan lain sebagainya itu bisa kita lihat. Mungkin Mbak Rizkia hari ini jam 2 ngelihatnya, mungkin Bunda jam 3 nanti. Iya. Mungkin selanjutnya saya mungkin jam 5, teman-teman yang jam 5. Jadi orang teringat, oh sudahlah kita beli situ aja dah, promosinya di situ. Gitu. Iya, jadi satu hari minimal 1 status ya Bun Yes. ya? 5. Oh 5 ya, bukan 1 ya, baik, minimal 5 ya. Jadi Iya. kalau ke-skip 1 masih ada story lainnya. 5 sosmed, 5 akun. Oke, 5 sosmed, 5 akun, 5 media sosial Iya, ya. benar. Semuanya juga memang harus promosi ya. Namanya promosi nggak harus ada malu-malunya ya. Benar. Ya memang jualan ya Bun ya. Justru Jadi bangga. harus bangga ya sebagai UMKM, sebagai yang memang tadi bukan hanya menggerakkan perekonomian yang ada di Kota Palembang, tapi juga pastinya membuka peluang usaha juga. Ini banyak Bun sudah ini apa namanya pegawainya. Alhamdulillah udah, kalau Alhamdulillah hari-hari 10 orang, Wow. tapi kalau untuk lebaran bisa mencapai 100 orang, Mbak. Wow, banyak karyawan Karena dadakan iya, ya. yang magang bisa 40 Panggilan. orang, Oke. yang ngadem bisa 20 orang, terus memang dibagi tugas masing-masing, dan kalau nggak banyak ya kita nggak bisa membantu yang lain juga. Ya kita kesempatan lah kayaknya kalau lebaran tetangga kiri kanan, kadang-kadang Bunda menerima juga karyawan yang disabilitas juga. Oke. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang baru keluar dari LP gitu. Jadi Bunda ambil kenapa? Biar kita bisa membahagiakan mereka juga, mereka bisa menikmati juga apa yang kita kerjakan adalah bagian rezeki mereka juga, Mbak. Betul. Karena kadang kita sebagai UMKM bukan hanya untuk mencari keuntungan saja ya Bun Iya. ya. Kita harapkan juga bisa bermanfaat untuk orang-orang Orang lain, sekitar, iya. terutama juga kita membuka lapangan pekerjaan ya bagi untuk para tetangga lah ya Bun ya, Iya. paling penting ya, paling dekat ya. Jadi banyak membantu perekonomian untuk orang terdekat. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM. Kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah.
Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyongsong Indonesia Maju, dan tentunya kita masih membahas mengenai tema bola gembira UMKM bergeliat. Dan masih bersama kedua narasumber kita, masih bersama Bunda Raya, Ketua Aspenku Sumsel, dan juga Bapak Mas Agus Abdul Hamid SH, pelaku UMKM, dan juga Ketua HIPMI Syariah. Nah, kalau kita lihat juga yang namanya UMKM pasti butuh dukungan dari pemerintah. Kalau di sepanjang menjadi UMKM saat ini, bagaimana dukungan pemerintah dan juga harapannya seperti apa bagi pemerintah agar UMKM ini terus tumbuh? Mungkin ke Pak Mas Agus terlebih dahulu. Yang pertama, alhamdulillah setiap event-event yang ada juga kita langsung diikut sertakan, itu yang luar biasa. Jadi salah satu pendukung kita semangat juga, pemerintah juga melek dan juga mengajak kita untuk daripada event-event yang khususnya yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Baik itu ada namanya itu acara di mall ataupun juga di pelataran-pelataran parkiran dan lain sebagainya, itu luar biasa. Makanya kita juga harus meningkatkan juga kualitas dan juga kuantitas yang mana barang-barang yang kita jual, baik itu makanan maupun produk-produk kita yang kita sediakan itu juga harus juga bisa menjual. Jadi bisa menarik untuk para pembeli yang ada. Baik, berarti dukungan dari pemerintah sudah sangat baik ya, Sangat baik, tentunya alhamdulillah. bagi para UMKM, apalagi ini yang memang dengan melestarikan UMKM, lestari untuk budayanya sendiri pastinya seperti songken. Kalau Bunda seperti apa Bunda dukungan dari pemerintah tentunya untuk terus mendukung UMKM, terutama Aspenku nih Bunda, seperti apa? Alhamdulillah Mbak, sudah jalan, kita udah bersinergi. Ini terutama dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang itu apapun eventnya, kalau tentang makanan, kuliner, pasti Aspenku yang ngurus itu. Wow. Yang kebagian jobnya. Kebagian jobnya ya. Iya, jadi Dinas Kebudayaan lagi gencar-gencarnya mungkin tentang kebudayaan Palembang. Dan itu bagi kami berkah, karena semakin banyak event pemerintah, semakin banyak juga kita dapat job untuk kue-kue Palembangnya. Betul, karena juga banyak ya kegiatan dan juga acara-acara pemerintahan ya, yang pastinya juga harus mengaitkan UMKM pastinya, dan juga terutama UMKM yang ada di Kota Palembang pastinya. Tapi mungkin Bun, kalau kita lihat juga sebagai UMKM nih, mungkin ada yang saat ini mau mulai sebagai UMKM tapi masih ragu-ragu, mungkin ada pesan nih dari Bunda, atau yang sekarang lagi berusaha bertahan UMKM-nya nih biar tetap semangat lagi, seperti apa Bun? Masuk dulu Aspenku. Baik. Nanti merasakan nikmatnya masuk Aspenku, karena pemerintah juga lebih mengutamakan sebuah organisasi atau asosiasi. Jarang-jarang dia mau perorangan biasanya, tapi dengannya kita berkumpul, misalkan diperlukannya nasi minyak ada, kue ada, ya udah nggak keluar lagi, tetap di Aspenku udah jadi acara gitu. Jadi teman-teman yang belum memulai dan akan baru memulai, Bunda arahkan ke Aspenku lah Bunda, dengan senang hati, dengan istilahnya apa yang Bunda punya, apa yang Bunda udah jalanin, kita akan bagi sama-sama, dan insya Allah tidak ada ketakutan, keraguan. Biasanya Mbak Kiki, kita orang Palembang apalagi ibu-ibu bisa masak tapi tidak bisa memasarkan. Betul. Itu, tapi dengan adanya Aspenku berani masak, kita siap memasarkan. Wow. Gitu. Jadi yang takut-takut bisa sambil belajar ya. Karena mungkin tadi kata Bunda banyak yang punya produknya bagus tapi belum bisa memasarkan. Itu yang jadi PR yang namanya UMKM, harus serba bisa ya Bun ya. Baik, mungkin harus serba bisa. Mungkin dari Pak Mas Agus nih untuk menyemangati UMKM lainnya, mungkin yang masih takut-takut untuk mulai, atau mungkin yang sudah jalan tapi lagi stagnan nih, seperti apa nih? Ya alhamdulillah syukurnya, kalaupun juga kita belum ada mental untuk jualan aja. Modal berani aja. Baik. Urusan menang kalah ataupun rugi untung itu urusan belakang. Ingat apa kata Ali Tahir, tidak ada namanya rugi. Nah, ya kan? Rugi itu kita di akhirat ya. Baik. Jadi harus dicoba dulu ya. Coba harus dulu. Semangat dan jangan malu-malu ya. Jangan malu, itu yang paling utama, Pak. Betul. Halo guys, ini barangan kita nih, harus pinter ngomong, harus berani ngomong.
Baik. berani tampil. Harus berani tampil, harus berani ngomong juga ya, karena kan yang namanya jualan ya halal ya Bun ya. Iya. Dan kenapa harus malu, apalagi memang produk kita juga nomor 1 pastinya. Mungkin terakhir nih untuk Pak Mas Agus, mungkin ada harapan bagi UMKM di tengah yang sekarang juga lagi ramai-ramainya mengenai bola gembira, dan juga harapan bagi UMKM yang ada di Kota Palembang seperti apa? Alhamdulillah untuk harapannya agar selalu diikut sertakan oleh UMKM ini, baik itu di event-event pemerintahan maupun acara-acara yang ada di khususnya Kota Palembang dan Sumatera Selatan, dan kami siap untuk mempromosikan diri, dan juga kami siap juga untuk memperbaiki dan juga mengupgrade setiap apapun yang kurang ada di diri kami masing-masing UMKM itu. Baik, mungkin harapannya bagi UMKM, sesama UMKM yang ada di Kota Palembang seperti apa? Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah malu, teruslah berkarya. Ingat, selalu kita berusaha, pasti Allah akan selalu jaga kita. Oke, amin. Dan juga tetap semangat ya pastinya Siap, ya. Dan juga apalagi di momen bola gembira Bola saat gembira ini. sangat luar biasa. Iya, harus dimanfaatkan, dan juga tadi memang sudah ada kenaikan dari pasarnya, juga harus dimanfaatkan karena momen ini jarang ya. Jarang, apalagi 4 tahun memang sekali. betul. Apalagi yang memang ditunggu bagi pencinta bola, pastinya juga dimanfaatkan momennya bagi para UMKM. Dari Bunda nih seperti apa harapannya bagi para UMKM terlebih dahulu nih, seperti apa Bun? Ya, di musim bola kayak ini, bola gembira itu jangan hanya membawa kegembiraan bagi pecinta bola aja. Betul. Maunya Bunda ini adalah peluang manfaat untuk kami para UMKM ini. Jadi dengannya adanya bola gembira ini, kami semakin bertahan, kita bertahan dulu di masa sekarang, dan produk kita dikenal, dan kita tetap bersinergi dengan TPRI juga. Betul. TPRI salah satu support terbaik kami juga untuk Aspenku. Baik. Jadi mau ulang tahun, mau produk, mau lebaran, TPRI selalu ada untuk kami. Gitu. Keren pokoknya. Dan itu tadi kayak dengan dengan HIPMI Syariah ya, kita kerjasama juga. Jadi tidak menutup kemungkinan ulang tahun Aspenku kita songketnya dari HIPMI, makanan dari kami, pemberitaan dari TPRI. Kerjasama ya Bun Iya, dan inilah sinergi yang baik akan menghasilkan pikiran positif, dan insya Allah kita sama-sama naik produk maupun apapun yang kita kerjakan tetap dalam keadaan baik. Baik, mungkin harapannya nih bagi para UMKM, terutama nih teman-teman UMKM yang ada di Aspenku, seperti apa Bun harapannya? Ya, semoga banyak acara-acara di Palembang itu semakin membuka peluang kita juga. Jadi semakin pemerintah banyak tamu dan lain-lain memperkenalkan tentang Palembang, kuliner kita akan dikenal juga. Kayak beberapa hari ini banyak sekali influencer-influencer dari Jakarta, dari Bandung, dan kita kebagian kayaknya endorse gratis dari pemerintah juga. Iya. Endorse gratis ya jadinya iya. Ya. Jadi endorse-nya bukan hanya untuk warga di Palembang saja, nasional. Iya, karena mereka datangnya dari luar kota. Jadi ke Bunda duluan. Bun, gimana teman-teman yang bisa kita kunjungin? Ya Bunda tinggal mencatat 10 orang sehari, 5 orang sehari, dan kita pilih dulu yang benar-benar yang baru mau jualan. Ya alhamdulillah. Beberapa hari ini di media sosial, para wiri anggota Aspenku di media sosial itu. Baik, luar biasa. Dan tentunya juga di momen bola gembira ini, tentunya yang namanya pesta bola dunia ini memang hanya beberapa tahun sekali, dan juga ini harus dimanfaatkan pastinya bagi para UMKM. Mungkin ada promo-promo menarik, apalagi memang kalau nonton bola nggak ada makanannya, ada yang kurang rasanya ya. Jadi ini momennya dimanfaatkan bagi para UMKM, dan juga pastinya yang para UMKM saat ini harus lebih semangat lagi pastinya ya di tengah mungkin banyaknya dinamika saat ini yang namanya UMKM sebagai penggerak perekonomian, dan khususnya yang ada di Kota Palembang dan juga di Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Bunda Raya sudah hadir hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Mas Agus Abdul Hamid Esa sudah hadir hari ini, sudah berbincang kita hari ini mengenai bola gembira UMKM bergeliat, dan kita harapkan juga tentunya seluruh UMKM di Kota Palembang di Sumatera Selatan juga semakin semangat ya manfaatkan momen bola gembira ini. Baik, terima kasih Bunda, terima kasih Bapak dan saudara. Demikian menyongsong Indonesia Maju kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.